Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah di kesempatan yang sangat baik ini untuk membahas salah satu kitab Tauhid, yaitu Nawaqidul Islam bersama guru kita Fadilatul Ustaz Muhammad Syahputra LC Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom. Dan kami ingatkan bagi para jamaah, terutama akhwat, bagi yang masih mengaktifkan video, dimohon dinonaktifkan. Dan bagi para jamaah yang semua, bagi yang masih mengaktifkan audio, dimohon untuk menonaktifkan audionya. Dan bagi para jamaah sekalian, tidak lupa kami sampaikan untuk senantiasa mengamalkan adab-adab penuntut ilmu syar'i berupa mendengarkan ustadz, mencatat dan mengamalkannya. Dan Alhamdulillah kita bisa memulai program perdana kita, yaitu GSMO Islamic Learning, yang mana bahasan pertama kita adalah Nawaqidul Islam. Tidak berlama-lama, kepada Fadilatul Ustaz Muhammad Syahputra LC Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama bertafaquh fiddin. Kita bersama-sama belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang kita lakukan saat ini sebagai satu tanda kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang benar kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam kita membahas satu kitab yang ringkas namun yang mengandung pelajaran yang sangat besar yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu kitab Nawaqidul Islam, kitab yang berbicara tentang pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini, penulis menyebutkan 10 pembatal-pembatal keislaman. Dan perlunya kita untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, agar supaya kita bisa menjauhi pembatal-pembatal tersebut, agar kita supaya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, tetap dengan membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala ridhoi ini, yaitu Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Baik,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung baca saja apa yang ditulis dan disampaikan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Beliau membuka kitabnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama-ulama kita banyak memulai kitab-kitabnya dengan menghadirkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan para ulama-ulama kita membuka kitabnya dengan kalimat basmalah. Di antaranya, yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam rangka untuk meneladani kitab Allah, Al-Quranul Karim. Karena pada tiap-tiap surat di dalam Al-Quranul Karim selalu dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat, yaitu surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Di antara alasannya, para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam surah Baro'ah atau surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pemutusan rahmah, pemutusan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik. Maka tentunya tidak tepat jika surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua yang menjadikan para ulama membuka kitabnya dengan basmalah adalah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim beberapa surat kepada beberapa pembesar-pembesar negeri dalam rangka untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Dan pada surat tersebut dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti salah satu contohnya adalah surat yang dikirimkan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Dalam surat tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila Hirakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, dan seterusnya. Di dalam surat tersebut ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal kalimat yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian ditulis di situ dari Muhammad, utusan Allah kepada Hirakla, Raja Heraklius Azimur Rum, pembesar atau Raja Romawi. Kemudian alasan yang ketiga di antaranya adalah dalam rangka untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya. Dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim atau mengawali kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini tujuannya adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberikan pertolongan dalam menyusun kitab, sekaligus agar supaya Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan yang banyak, kemanfaatan yang besar pada kitab yang ditulisnya. Dan ini juga sebagai pengamalan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengamalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, namun secara makna ini dibenarkan oleh mereka, yaitu hadis yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongannya, terputus dari keberkahannya. Nah, ini adalah di antara alasan-alasan yang mendasari para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yaitu nama Allah, kemudian Ar-Rahman, dan kemudian Ar-Rahim. Adapun lafaz Allah atau sering disebut dengan istilah lafzul jalalah, ini adalah nama yang khusus untuk Rabb, untuk Tuhan,
dan dia adalah nama yang diikuti oleh seluruh nama. Artinya nama atau lafadz Allah itu merupakan nama yang sentral, nama yang semua nama-nama Allah berpusat kepadanya atau mengikutinya. Oleh karena itu ya, kita selalu mengungkapkan bahwa Ar-Rahman itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Ar-Rahman. Ya. Al-Quddus misalnya adalah salah satu nama untuk nama-nama Allah. Kita tidak mengatakan bahwa Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Quddus. Kemudian ya, lafadz Allah ini memiliki makna. Di antara yang memberikan ya, keterangan tentang makna lafadz Allah itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah itu adalah Tuhan yang memiliki hak untuk disembah oleh seluruh makhluknya. Itu makna daripada lafadz Allah. Ada juga yang memberikan makna Allah itu al-ma'luh, al-ma'bud, hubban wa ta'ziman. Dia adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadai dengan dasar ya, pengagungan dan cinta kepadanya. Nah, ini adalah lafadz Allah. Dan para ulama sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ya, nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kemudian selanjutnya ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah itu Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ini berkaitan erat dengan sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmah. Allah memiliki rahmah, kasih sayang yang sangat luas. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus untuk Allah. Ya, karena tidak layak ya bagi makhluk untuk menyandang nama ini, karena makhluk tidak memiliki kasih sayang yang luas ya. Kasih sayang makhluk itu sangat terbatas. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim ini maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah. Jadi Allah itu Tuhan yang selain dia memiliki kasih sayang yang luas, Allah menyampaikan kasih sayangnya kepada yang lain, kepada makhluk-makhluknya. Terutama makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, sehingga makna Ar-Rahim ini erat kaitannya dengan perbuatan Allah, yaitu ketika Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Selanjutnya, Syekh rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ya, kata i'lam, ketahuilah, ini adalah kata ya, lil intibah, untuk membuat orang yang membaca atau mendengarnya perhatian terhadap apa yang akan disampaikan setelahnya, ya, menggugah perhatian. Ya, seperti seseorang ketika dia mengucapkan satu kalimat kepada orang-orang, maka dia akan memilih satu kata untuk mengarahkan konsentrasi dan ya, perhatian orang-orang itu kepada dirinya. Ya, seperti mungkin bahasa kita, dalam bahasa sehari-hari kita mungkin mengatakan, ya, Mas atau Mbak, tahu nggak kamu, nah gitu. Tahu nggak Anda, nah gitu. Itu akan membuat orang yang diajak bicara itu akan benar-benar perhatian kepada kita yang akan berbicara atau menyampaikan satu informasi untuknya. Syekh mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna min a'zami nawaqidil islami asyrah, bahwasanya di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling besar itu ada 10. Kalimat Syekh rahimahullah bahwasanya pembatal-pembatal Islam yang paling besar itu adalah 10, ini bukan merupakan pembatasan. Jadi Syekh tidak ingin ya dalam kalimat yang disampaikannya ini membatasi bahwa pembatal-pembatal Islam itu hanya ada 10. Akan tetapi Syekh ingin menjelaskan bahwasanya pembatal-pembatal Islam yang paling berbahaya, yang paling banyak terjadi di tengah-tengah umat, itu ada 10 pembatal. Ini yang diinginkan oleh Syekh ya, yang diisyaratkan oleh beliau rahimahullah pada ya, akhir daripada kalimat ini.
Ya, karena terkadang seseorang ketika membaca kalimat ini dikira bahwasanya pembatal Islam hanya 10. Ya, padahal para ulama ya menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa pembatal Islam ini ya ada banyak, lebih dari 10. Akan tapi yang paling berbahaya, yang paling besar dan yang paling banyak terjadi adalah 10 pembatal yang diringkas oleh Syekh di dalam kitab ini. Kemudian ya, pentingnya kita untuk mengetahui pembatal Islam ini seperti yang saya sampaikan di awal, agar supaya kita bisa menjauhinya ya. Bukan kemudian kita belajar pembatal keislaman ini untuk kita ya bermudah-mudahan untuk memvonis saudara-saudara kita yang mungkin terjerumus ya dalam pembatal Islam ini, kemudian kita kafir-kafirkan misal begitu ya. Tidak demikian ya, karena pembahasan mengenai takfir ya, vonis kafir kepada yang lain ini pembahasan tersendiri. Kita tidak membahas hal ini dalam kitab pembatal Islam ini nantinya. Ya, kita tidak bahas tentang itu, tapi kita membahas tentang poin-poin yang apabila poin ini terjadi, dikhawatirkan akan terjadi pembatalan Islam pada dirinya. Ya, sehingga kita bisa waspada, kita bisa berusaha menjauhkan diri dari pembatal tersebut, sehingga kita bisa selamat ya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap ya membawa agama Islam yang Allah taala ridhai. Terdapat riwayat dalam As-Sahihain bahwasanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, dan kalimat Hudzaifah ibnul Yaman inilah yang menjadikan dasar kita untuk perlu memahami hal-hal yang membahayakan agama kita, agar supaya kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kebaikan. Jadi para sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah ya pasti mereka akan laksanakan, ya pasti mereka akan amalkan. Jadi para sahabat bersemangat sekali bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan supaya mereka bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan ini. Namun kemudian Hudzaifah mengatakan, wa kuntu ya as'aluhu 'anis syarri makhafatan an yudrikani. Akan tetapi justru aku ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ya, ini menunjukkan kecerdasan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menanyakan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh kebanyakan para sahabat. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan beragama. Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang keburukan. Ya, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Apa tujuannya? Apakah tujuannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya keburukan itu untuk mengamalkan keburukan itu? Tentu tidak. Bahkan beliau kemudian menjelaskan alasannya. Dan alasan inilah yang kita jadikan landasan untuk kita belajar tentang pembatal keislaman ini. Beliau mengatakan, ya, makhafatan an yudrikani, karena khawatir menimpa diriku. Jadi beliau bertanya tentang keburukan ini ya karena beliau khawatir jangan-jangan keburukan itu menimpa dia. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena kejahilan, sehingga kemudian keburukan itu menimpa dirinya sehingga dia tidak ketahui. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita ya mempelajari tentang perkara-perkara yang buruk, bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk bisa menjauhi dari perkara-perkara tersebut. Kemudian juga ada perkataan dari para ulama, ya. Para ulama mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku itu mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi agar supaya aku bisa menjaga diriku dari keburukan tersebut. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, siapa yang tidak bisa membedakan ini buruk, ini baik, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Nah, inilah pentingnya kita mengenal ya keburukan-keburukan agar bisa kita ya menjaga diri darinya. Kemudian ada ungkapan ya di tengah-tengah para ulama, yaitu kalimat kaifa yattaqi man la yadri ma la yattaqi. Ya.
kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sedangkan dia tidak mengetahui ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sehingga di sini penting sekali untuk mengetahui perkara yang dilarang, dan perkara dilarang yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling bisa membuat kita ini gugur keislaman kita adalah pembatal-pembatal keislaman. Nah, sehingga sangat penting kita untuk memahaminya. Selanjutnya Syekh mengatakan pembatal Islam yang paling berbahaya disebutkan di sini, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Wa minhu, dan di antara bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, ya, Syekh memberikan contoh. Ini bukan berarti hanya ya syirik itu hanya ini saja ya, tidak ya. Tapi ini contoh salah satu bentuk syirik dalam beribadah kepada Allah, yaitu adalah adzabhu li ghairillah, yaitu menyembelih hewan untuk selain Allah, ya, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang itu menyembelih hewan kurban untuk jin atau untuk orang yang mati di kuburan. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang perlu untuk kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Syekh pada pembatal keislaman yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pembatal yang pertama ini adalah pembatal yang paling besar dan paling berbahaya. Ya, jadi seseorang itu dengan terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, maka akan bisa menjadikan dia ya keluar dari agama, akan menjadikan batal agamanya, dan batal pula apa? Ya, semua kebaikan-kebaikannya. Dan pembatal yang paling besar ini, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah, ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ya kaitannya dengan hal itu. Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ya, maukah kamu aku kabarkan ya kepada kamu tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada ini. Dan Nabi SAW mengulang kalimat ini 3 kali. Maukah kamu aku ya kabarkan kepadamu tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membuka kalimatnya dengan mengatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyekutukan Allah ini adalah akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan syirik ini? Ya, apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Para ulama memberikan pengertian syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang berkaitan dengan rububiyahnya, ada yang berkaitan erat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan erat dengan perbuatan makhluknya, ya, yaitu ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya, ketika ada orang itu yang menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam kaitannya dengan perbuatan Allah. Semisal seseorang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya secara mutlak. Maka dia telah menyerupakan Allah di dalam perbuatan Allah. Kita tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya secara mutlak. Ya, tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk berbuat hal ini. Atau semisal seseorang memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seperti Allah taala menciptakan makhluk-makhluknya. Atau ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi atau penciptaan makhluk-makhluknya, maka ini adalah termasuk bagian daripada kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan kekhususan Allah dalam kaitannya dengan uluhiyahnya, dalam kaitannya dengan hak Allah dalam peribadatan hamba kepadanya. Yaitu ketika seseorang memalingkan ibadah yang dia lakukan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia beribadah kepada Allah juga kepada yang lain, maka pada saat itu dia telah melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalnya, salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah adalah berdoa. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah dia ibadah. Maknanya doa itu adalah inti daripada ibadah. Oleh karena itu semua ibadah itu dikatakan oleh para ulama dengan istilah du'aul ibadah. Ya, du'aul ibadah. Jadi semua ibadah itu disebut dengan du'aul ibadah. Baik itu kaitannya dengan puasa, ya, salat, zakat, sedekah, membaca Al-Qur'an, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, semua ini dikategorikan oleh para ulama termasuk dalam kategori du'aul ibadah. Ya, karena mengandung dalam tiap-tiap ibadah tersebut harapan, keinginan seorang hamba, seakan-akan hamba ini memohon kepada Allah melalui ibadah yang dilakukannya itu agar supaya dia mendapatkan, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari siksa atau menjauhkannya dia dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga du'aul mas'alah. Ya, du'aul mas'alah itu adalah doa yang sifatnya adalah kita memohon kepada Allah hajat kebutuhan kita. Nah, ketika seorang hamba melakukan doa ini, baik itu doaul ibadah maupun doaul mas'alah, dia persembahkan kepada Allah juga kepada yang lain, maka inilah bentuk kesyirikan. Seperti misalnya seseorang itu berkurban atau menyembelih hewan yang merupakan salah satu bentuk doaul ibadah yang seharusnya dia dipersembahkan hanya kepada Allah, dia persembahkan kepada Allah juga kepada yang lain. Ya, dia berharap keridhaan Allah juga berharap keridhaan yang lain. Misalnya berharap keridhaan, ya, wali tertentu misalnya, atau mengharap keridhaan Nabi SAW misalnya, atau sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dan kepada Nabi misalnya. Nah, maka ini termasuk bentuk kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan Allah dengan selain Allah dalam kaitannya dengan peribadatan makhluk. Atau misalnya berkenaan dengan du'aul mas'alah, berdoa ketika kita meminta kebutuhan kita kepada Allah. Pada saat kita berdoa, misalnya kita berdoa yang seharusnya kita minta hanya kepada Allah,
kita mintakan pula kepada yang lain. Seperti seseorang mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, ya, ishfini misalnya. Ya Allah, ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya, penuhilah ya kebutuhan saya. Ya Allah, ya Rasulullah, misalnya selamatkan saya dari mara bahaya. Ya, dan kalimat-kalimat yang serupa dengan itu. Atau misalnya bahkan secara langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, lindungi saya dari wabah misalnya. Atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bantu saya dalam apa? Memenuhi kebutuhan hajat saya misalnya. Nah, ini syirik, ya. Meskipun orang yang mengucapkan kalimat ini, ya, berniat untuk menjadikan mereka-mereka selain Allah ini sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai pemberi syafaat mereka untuk ya memenuhi agar supaya Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui syafaat mereka. Ini termasuk bentuk syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ya'buduna min dunillahi man la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah." Allah mengatakan mereka beribadah kepada selain Allah, ya, sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya untuk mereka. Ya, la yadhurrum, tidak memberikan bahaya, wa la yanfa'um, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Ya, ketika mereka diingatkan tentang hal ini, mereka justru mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Ya, mereka mengatakan aku atau kami tidak menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala ini kecuali agar mereka itu memberikan syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kami minta ini menjadi perantara kami untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya Rasulullah yang kita minta syafaatnya untuk supaya menjadi perantara kita, ya, agar supaya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan, dan ini kesyirikannya orang-orang Arab jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kesyirikan mereka. Nah, ini adalah berkenaan dengan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan tentang kaitannya dengan pengertian ibadah, karena di sini disebutkan asyirku fi ibadatillah, ya, syirik dalam beribadah kepada Allah. Maka kita perlu juga untuk menjelaskan apa itu ibadah supaya kita tahu ranah cakupan ibadah itu seluas apa. Jadi ada seorang ulama, ya, seorang alim yang memberikan pengertian ibadah yang terbaik, ya, karena cakupannya yang menyeluruh pada semua bentuk ibadah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memberikan pengertian tentang ibadah dengan perkataannya yang masyhur di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu ungkapan, satu nama atau satu kalimat yang sifatnya menyeluruh, ya, kepada segala apa yang Allah Ta'ala cintai dan apa saja yang Allah Ta'ala ridhai. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala cintai, setiap apa yang Allah Ta'ala ridhai, maka itu adalah ibadah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Kita mengetahuinya dari syariat. Kita mengetahuinya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika dia meninggalkan larangan-larangan Allah, maka bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga cakupannya adalah luas, ya. Kemudian ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minal aqwali wal af'al.
baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan. Perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diucapkan, untuk dikatakan, maka itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, maka itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambahkan lagi oleh Syekhul Islam, al-zahirah wal batinah, baik secara zahir maupun secara batin. Sehingga ibadah itu ranahnya bukan hanya sekedar ranah-ranah zahir, ranah-ranah yang tampak, ranah-ranah yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, baik dari perkataan maupun perbuatan. Bukan hanya itu, tapi termasuk dalam ranah-ranah yang bersifat batin, ranah-ranah yang bersifat kaitannya dengan perkataan dan perbuatan dalam hati. Itu semuanya juga mengandung atau termasuk dalam cakupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua ini harus kita persembahkan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan murni karena kita berniat ingin mendapatkan keridhaan Allah dan pahala di akhirat. Tidak boleh kemudian dalam semua cakupan ibadah ini atau sebagian daripadanya kita persembahkan kepada Allah, juga kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bahaya syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang mati di atas kesyirikan tersebut, kemudian dia belum bertaubat dari perbuatan syirik ini. Jadi dia melakukan kesyirikan, syirik yang besar, kemudian dia mati di atas kesyirikan itu dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang tersebut mati di atas kesyirikan dan dia belum bertaubat, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika seseorang itu dia pernah terjerumus ke dalam syirik yang besar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan syiriknya tersebut, kemudian dia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan kembali ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi termasuk dosa syirik sekalipun Allah bisa mengampuninya jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Para ulama sepakat bahwasanya dosa syirik yang menjadikan Allah tidak mengampuninya adalah syirik akbar, syirik besar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, pembatal keislaman yang pertama, syirik dalam ibadah kepada Allah, ini kaitannya dengan syirik besar. Dan keterangannya sudah kita jelaskan tadi mengenai pengertian syirik besar tadi, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan
bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di antara bentuk kekhususan Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sepakat orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati di atas syirik besar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya. Syirik kecil itu adalah kesyirikan yang dikatakan, ya, ada dua pendapat, ya, para ulama menjelaskan syirik kecil atau syirik asghar itu. Yang pertama, syirik asghar atau syirik kecil adalah segala sesuatu yang disebut dengan istilah syirik oleh dalil-dalil syariat, akan tetapi terdapat juga dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak termasuk ke dalam golongan syirik besar. Jadi dia dikatakan, ya, oleh dalil bahwasanya dia termasuk bentuk kesyirikan, tapi ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwa itu merupakan syirik kecil, bukan syirik besar. Seperti Nabi SAW, ya, pernah bersabda tentang salah satu jenis syirik kecil. Nabi SAW pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya, yaitu riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya itu, ya, ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia memperbagus ibadahnya karena dilihat orang supaya dapat pujian. Jadi kalau seseorang misalnya, ya, awalnya dia datang ke masjid, niatnya salat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Awal niatnya. Kemudian pada saat di tengah-tengah salat, dia kemudian memperbagus salatnya karena manusia. Misalnya ada seorang pemuda datang ke masjid, niat dari awal dia salat lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian, ya, di tengah-tengah salat ternyata ada seorang bapak yang mendampingi dia pada saat itu sholat sunnah bersama, misalnya. Ya, di sampingnya ada seorang bapak yang sholat sunnah bersama dia. Ternyata dia kenal, oh, bapak ini kan punya seorang putri yang cantik, misalnya. Nah, muncullah, ya, niat yang tidak baik. Wah, dia perpanjang sholat sunnahnya, dia perbagus sholat sunnahnya supaya dilihat sama si bapak. Wah, kesempatan saya untuk menunjukkan kalau saya ini orang soleh, supaya, ya, dipilih sebagai menantunya. Nah, misal begitu. Nah, ini riya namanya. Akan bisa merusak amalnya. Nah, ini salah satu contoh syirik asghar, syirik kecil, yaitu segala sesuatu yang disebut, ya, dengan istilah syirik oleh dalil-dalil syariat, akan tetapi diterangkan oleh dalil bahwa dia merupakan syirik kecil. Ya, Nabi mengatakan tadi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Nabi menyebutkan syirik kecil, ya. Termasuk yang lain contohnya adalah seperti sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, pada keterangan yang lain diterangkan bahwasanya syirik yang dimaksud dalam hadis ini adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Nah, syirik kecil ini, ya, juga memiliki pengertian. Jadi pendapat para ulama yang kedua, ya, mereka menganggap atau menjelaskan bahwasanya syirik asghar atau syirik kecil itu adalah setiap sarana atau jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, syirik akbar. Itu disebut syirik kecil. Meskipun syariat mungkin tidak menyebutkannya dengan istilah syirik. Seperti contoh misalnya, ya. Contoh misalnya seseorang itu dia bersandar kepada sesuatu sebagaimana dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya. Misalnya seseorang itu misalnya dia mengatakan dengan perkataannya,
kalau bukan Pak Dokter yang menyembuhkan saya, maka saya pasti akan mati. Kalau bukan Pak Dokter yang mengobati saya, maka saya akan mati. Nah, kalimat itu dia katakan, dan ini kalimat yang mengantarkan kepada kesyirikan, syirik besar. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebagai sarana yang dibolehkan oleh syariat untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sarana tersebut. Semisal, kalau bukan karena obat ini saya mati, saya nggak akan sembuh dari penyakit saya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mengarah kepada kesyirikan. Ini sebagian ulama menganggap bahwa ini termasuk kalimat syirik. Kalau di masa Rasulullah ada seorang lelaki mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Segala sesuatu terjadi, sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Ada kata-kata dan kehendak kamu. Ini kata-kata dan itu memberikan pengertian kesetaraan. Kesetaraan. Jadi adanya kehendak Allah itu disetarakan dengan kehendak manusia. Kata Nabi SAW, Qul masya Allah wahda. Katakan masya Allah saja, atas kehendak Allah saja. Atau para ulama menjelaskan boleh mengatakan masya Allah thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah ini terjadi, kemudian atas kehendak fulan. Kata-kata kemudian itu litarahi, adanya tingkatan yang menunjukkan kehendak Allah itu di atas, kemudian kehendak makhluk di bawahnya. Artinya kehendak makhluk itu bergantung dengan kehendak Allah. Kalau dikatakan thumma, kemudian. Tapi kalau dikatakan dan, ini ada kesetaraan. Kehendak Allah dan kehendak makhluk ini ada kesetaraan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini mengarah kepada syirik besar. Meskipun tidak sampai kepada syirik besar, jika seseorang itu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghendaki, Allah lah satu-satunya yang menentukan misalnya. Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Dia meyakini bahwasanya dokter dan yang lain-lain adalah salah. Tapi kalimat-kalimat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik kecil yang membahayakan, yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ada juga syirik kecil yang sifatnya perbuatan, seperti contoh seseorang itu menggunakan jimat-jimat. Menggunakan jimat-jimat yang dia yakini sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan bahwa yang melindungi dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengambil sarana untuk mendapatkan perlindungan Allah dengan cara-cara yang tidak syar'i. Yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu dengan menggunakan jimat-jimat. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia kemudian memiliki keyakinan bahwa jimat-jimat itulah yang bisa memberikan perlindungan dia selain Allah Subhanahu wa taala, atau di samping selain Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus kepada syirik besar. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa syirik kecil itu di antara pengertiannya adalah bisa mengantarkan kepada syirik besar. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Maka ini tetap wajib dijauhi dan waspada terhadapnya, karena ini sebagai pintu pembuka kepada syirik besar. Nah, para ulama, kita kembali pada ayat tadi, para ulama berselisih pendapat, apakah syirik kecil juga termasuk dari dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT kecuali kalau dia bertobat, ataukah dia termasuk dosa yang diampuni oleh Allah jika orang itu tidak bertobat tapi sesuai dengan kehendak Allah. Para ulama berselisih tentang hal ini. Tapi para ulama sepakat, siapa saja menyekutukan Allah dengan syirik besar, terutama dalam syiriknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut jika dia tidak bertaubat dan mati di atas kesyirikan tersebut, maka orang ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah taala kehendaki. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh manusia selain syirik
dan dia belum bertaubat kepada Allah, ya, dia seorang mukmin, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besarnya atau dosa-dosa kecilnya, maka keadaan orang tersebut, ya, kalau mati di atas dosa-dosa itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dengan kasih sayangnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau Allah menghendaki, Allah dengan keadilannya, ya, memberikan azab sesuai dengan kadar dosanya. Namun dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka karena dia tidak melakukan dosa syirik besar, karena dia tetap di dalam iman dan Islamnya. Kemudian, ya, syirik besar ini juga bisa menghilangkan amal-amal kebaikan, membatalkan semua amal-amal kebaikan. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh aku telah wahyukan dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, apabila kamu menyekutukan Allah maka niscaya Allah akan menghapus semua amalmu. Ya, Allah menghapus amal-amal dan pahala-pahala dari amal tersebut. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Ya, ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Adapun syirik kecil, ya, syirik kecil yaitu berupa riya, itu hanya menghilangkan pahala, ya, amal kebaikan yang terkontaminasi dengannya. Ya. Termasuk juga ada syirik kecil yang serupa dengan riya, yaitu sum'ah. Sum'ah itu artinya adalah ingin didengarkan, ya, orang kebaikan-kebaikannya supaya nanti dapat pujian. Seperti misalnya ada orang itu melakukan kebaikan, kemudian diumumkan supaya orang-orang pada dengar, pada tahu, ya, bahwa dia melakukan kebaikan tersebut. Kemudian dia mendapat respon yang baik berupa pujian dan serupa dengan itu dari orang-orang yang, ya, mengetahui kebaikannya. Nah, ini adalah bentuk syirik kecil yang bisa menghilangkan pahala pada amal yang disertai olehnya. Kemudian, ya, Syekh menyebutkan contoh daripada syirik dalam beribadah kepada Allah, yaitu menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jinni aulil qabri, ya, seperti seseorang itu menyembelih hewan untuk jin atau untuk orang yang mati yang ada di dalam kuburnya. Jadi ada sebagian orang yang melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah dengan, ya, syirik seperti ini, dengan perbuatan seperti ini. Ya, saya pernah mendapati ada segolongan aliran gitu, ya, yang mereka masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Tapi pada aliran tersebut, ya, saya mendapat informasi bahwa ketika dia sampai pada tingkatan paling tinggi di dalam aliran itu, maka dia diminta untuk menyembelih, ya, sembelihan dalam rangka pendekatan diri kepada gurunya, kepada wali-wali yang menjadi gurunya, ya, dengan niat sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bentuk kesyirikan. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya menyembelih hewan, ya, agar supaya tidak diganggu oleh jin di salah satu daerah, atau mempersembahkan, ya, sesajen atau semacamnya, penyembelihan hewan atau semacamnya untuk, ya, yang bau rekso suatu daerah misalnya, ya, penguasa satu daerah misalnya selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata, ya. Atau, ya, menyembelih hewan untuk menjadi pendekatan diri kepada seorang wali yang telah dikuburkan dalam kuburannya, dengan niat supaya apa? Dia mendapatkan karomah mbah wali ini, misal gitu. Nah, ini jelas kesyirikan, ya. Jelas bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah.
Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah untuk menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, demikian pula ya, sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 ya, dan ayat setelahnya Allah mengatakan, katakan Nabi Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk salah satu maknanya adalah penyembelihan hewan kurban. Ya, dan penyembelihanku. Kemudian Allah mengatakan, ya, wa mahyaya wa mati, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah ya, di dalam semuanya, di dalam semua itu. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat ini maknanya adalah ya, al-ib'ad an rahmatillah. Jadi Allah menjauhkan kasih sayangnya kepada hamba ini. Kalau Allah melaknat seorang hamba, berarti Allah memastikan hamba itu kelak akan diazab olehnya. Karena Allah menjauhkan kasih sayangnya kepada hamba ini. Sehingga yang ada adalah kemurkaan Allah kepada sang hamba dan siksaannya. Nah, ini adalah poin pertama dari 10 poin yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan ia merupakan ya, pembatal yang terbesar, pembatal yang sangat berbahaya, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala ya, untuk poin yang kedua ya, pembatal Islam yang kedua, kita akan ya, baca dan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa terbimbing di atas jalan yang lurus. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman, membawa tauhid, ya, dilindungi dan dijauhkan dari kesyirikan, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam jannahnya kelak, dan kita dijauhkan dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Mas. Jazakumullah Ustaz atas materi yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi para pendengar, terkhusus di Zoom, dan bagi siapa-siapa yang mengikuti YSMO Islamic Learning angkatan pertama. Tapi kita lanjut ke sesi pertanyaan Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, apakah membaca Al-Quran untuk mengikuti tes, lomba, dan untuk perkara dunia termasuk kategori syirik? Falyatafadhal masykuran Ustadz. Iya. Jadi kalau sifatnya ya adalah sebagai persyaratan ya, persyaratan untuk diterima di satu institusi pendidikan atau semacamnya, maka ya ini tidak mengapa ya. Hanya sebagai memenuhi persyaratan. Ya, tapi ketika seseorang meniatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Qur'an untuk ibadah, ya bukan untuk dinilai supaya dia terpenuhi persyaratannya, maka ini wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, wajib diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Wajib untuk diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar untuk tes gitu ya, karena nanti akan disesuaikan penempatan kelasnya misalnya ya. Misalnya seseorang ingin belajar menghafal Al-Quran misalnya dalam sebuah
institusi pendidikan, nanti akan disesuaikan dengan levelnya, ya, supaya tidak kesulitan. Maka yang seperti ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya ketika dites pun juga tetap niatnya karena Allah, ya, tetap diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, termasuk juga meniatkan belajarnya nanti juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari peserta Zoom yang ingin bertanya langsung. Falyatafadhal pada Mas Rudi Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Silakan Mas Rudi. Dengar suaranya Ustaz? Jelas suaranya kan? Jelas insya Allah. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwa kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar Ustaz. Jadi ada anak pernah mendengar bahwa hal besar dari itu yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu Ustaz. Bagaimana itu penjelasannya Ustaz? Syukur Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Iya, ya, Allah SWT berfirman tentang hal ini, ya. Allah SWT, ya, menjelaskan tentang perkara-perkara yang dilarang, ya, sampai ketika kemudian Allah mengatakan kaitannya dengan kesyirikan, ya. Terus kemudian ditutup dengan kalimat bahwasanya berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, ya. Nah, di sini yang pernah saya baca dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu itu merupakan dosa yang paling besar, ya. Bahkan melebihi syirik, kan begitu. Yang dimaksud dari kalimat atau dimaksud dengan ayat tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, karena orang ketika dia berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, itu akan menyebabkan seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau menyekutukan Allah, berarti dia memiliki prasangka-prasangka yang tidak benar kepada Allah, ya. Dia berbicara, berprasangka, berkeyakinan kepada Allah tanpa dasar ilmu. Nah, itulah, ya, sebab yang menjadikan orang itu menyekutukan Allah, ya. Nah, sehingga dikatakan dia adalah sebagai sebabnya. Makanya disebut dia lebih besar dosanya daripada kesyirikan, karena dia sebagai sebab yang menjadikan orang itu melakukan bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan sebab dia melakukan dosa yang paling besar, ya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah orang yang menyimpang dalam asma wa sifat juga termasuk kesyirikan yang dapat mengeluarkannya dari Islam? Falyatafadhal masykuran Ustaz. Iya, apabila yang dilakukannya itu benar-benar menyimpang, ya, menyimpang. Seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala atau di dalam tradisi orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrikin itu mereka di antara kesesatannya menamakan, ya, berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai Allah mengatakan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna, ya, maka biarkanlah orang-orang yang menyimpang ini, ya, yang kaitannya menyimpang dengan kaitannya dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, ya, balasan siksaan atas apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengancam demikian, ya. Jadi orang-orang musyrikin itu mereka menamakan beberapa berhala mereka, ya, diambil dari nama-nama Allah, seperti ada sebagian nama berhala mereka itu seperti al-manat, itu, ya, manat, ya, manat diambil dari kata atau diambil dari nama Allah al-mannan, ya, dibuat bentuk muannas, ya, dirubah menjadi bentuk muannas.
bentuk perempuan. Ya. Al-Uzza, ya. Dari kata Al-Aziz, dari nama Allah Al-Aziz. Jadi Al-Uzza, bentuk muannas, bentuk perempuannya. Nah, ini adalah termasuk ilhad, ya, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini termasuk bentuk kesyirikan, ya, di dalam kaitannya dengan memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada nama-nama berhalanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari peserta YSMO ILI 295 atas nama Willy Pravianto. Tafadhol. Akhi Willy. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Halo? Iya, silakan. Ini Ustaz, seringkali kalau Ana itu di DKM Masjid Ana yang di perumahan di Badung, itu gini Ustaz, seringkali masalah yang tadi masalah riya, masalah di amalan riya ya. Pernah apa ya istilahnya kalau misalkan ada yang menyalurkan sedekah gitu ataupun apapun lah ke masjid, terus DKM itu mengumumkan begitu siapa aja. Itu bagaimana caranya nama nasihati DKM supaya itu loh, itu nanti khawatirnya riya gitu. Syukur Ustaz. Iya, sampaikan saja kepada pihak DKM untuk mengumumkan infak sedekah itu tanpa menyebut nama, karena dikhawatirkan ya pada penyebutan nama-nama itu para donatur yang memberikan infaknya ini kemudian akan terbersit hatinya, ya, terjerumus ke dalam perkara riya ini, ya. Dan kemudian yang paling penting di sini bukan hanya itu ya, tapi juga perlunya pihak masjid itu untuk mengingatkan kepada para donatur untuk meniatkan ikhlas karena Allah. Ya, misalnya ketika membuka program donasi disampaikan ya untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam mendonasikan atau menginfakkan hartanya. Ya. Itu diperlukan untuk disampaikan sehingga nanti orang-orang akan berlomba-lomba untuk menyembunyikan nama-nama mereka misalnya. Ya, karena banyak orang-orang yang menyadari hal ini ya, mereka khawatir amal kebaikan mereka terkontaminasi dengan riya, maka mereka akan menyamarkan nama mereka. Misalnya dengan ya menyebut hamba Allah, ya, menyebut hamba Allah. Ya. Nah, ini yang perlu disampaikan. Jadi bukan hanya untuk mengganti redaksi ya penyebutan nama-nama menjadi hamba Allah atau semacamnya, tapi juga memberikan pengertian kepada para donatur, ya, disampaikan secara umum kepada para jamaah ya untuk diingatkan agar supaya menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari peserta YSM OIL I126 Ahmad Daris. Tafadhol akhi Ahmad Daris. Silakan akhi. Ya, bismillah. Halo, suara saya dengar Ustaz? Ya. Ini Ustaz mau menanyakan soal yang tadi untuk misalnya kita baca Al-Qur'an tapi untuk bukan berharap sih Ustaz, untuk misalnya kita lancar dalam usaha atau lancar dalam untuk melakukan suatu hal, apa itu termasuk riya kecil Ustaz? Atau termasuk riya itu Ustaz? Iya. Seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia niatkan dari membaca Al-Qurannya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam usahanya, gitu ya. Mungkin ini yang saya tangkap dari pertanyaannya. Jadi begini, kalau seseorang itu beribadah kepada Allah, maka niat utama yang harus dia hadirkan itu adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah dan pahala di akhirat. Ya. Adapun tendensi duniawi itu sebagai pengikut saja. Ya, sebagai pengikut. Misalnya dia tetap
mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi melalui amal-amal salehnya. Lebih baik begini, dia baca Al-Qur'an, dia niatkan lillahi taala karena Allah ya. Dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap pahala dari setiap huruf yang dia baca dalam Al-Qur'an ya. Terus setelah itu dia kemudian berdoa memohon kepada Allah dengan tawasul amal saleh yang baru dia kerjakan, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Setelah dia membaca Al-Quran misalnya ya, dengan berharap ridha Allah dan pahala di akhirat, setelah itu dia berdoa, ya Allah, dengan ya amal kebaikan yang baru saja aku lakukan, yaitu membaca Al-Quran ini, hamba memohon kepadamu untuk supaya kau penuhi hajat kebutuhanku. Atau yang serupa dengan itu. Atau agar supaya kau memberikan kemudahan kepadaku dalam urusan-urusanku. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan hal yang demikian ini bukan kemudian apa? Menukar pahala dengan apa yang kita minta kepada Allah melalui sarana amal-amal saleh yang kita jadikan sebagai tawasul yang kita sebutkan dalam doa tersebut. Enggak. Ya, dan ini dalilnya adalah seperti yang terjadi di masa dahulu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada 3 orang yang dalam perjalanan kemudian dia ya bermalam di sebuah gua. Dan kemudian ada batu besar yang terjatuh dari atas kemudian menutup pintu gua atau mulut gua. Ya. Kemudian mereka berusaha untuk membukanya tapi tidak mampu. Maka salah satu di antara mereka menyimpulkan bahwasanya yang bisa menolong kita hanya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal yang paling yang dirasa paling ikhlas yang kita pernah lakukan. Kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul atau bersarana dengan menyebut amal-amal saleh. Ya, sampai kemudian Allah menyelamatkan mereka dari dari kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ini adalah cara yang terbaik ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an jangan kemudian kita niatkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah ya, tapi tetap niat karena Allah, niat mengharap ridha Allah dan pahala di akhirat. Setelah itu dia berdoa memohon kepada Allah dengan tawasul ya, dengan bersarana dengan amal-amal saleh yang sudah dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak pertanyaan masuk yang kami, kurang lebih ada 20-30 pertanyaan Ustaz, dan tidak bisa kami jawab pada hari ini, dan karena keterbatasan waktu, insya Allah kita masuk ke pertanyaan terakhir, dan kami ucapkan jangan khawatir bagi teman-teman sekalian yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan bisa ditanyakan melalui chat di WA di admin Surabaya Mengaji 05, dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz melalui voice note. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustadz dari peserta YSMO ILI 269 atas nama Cardian Bayu Prabowo. Tafadhol, Akhi Bayu. Baik, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Iya. Baik, Afan Ustadz izin bertanya. Berkaitan dengan syirik kecil seperti riya tadi, dikatakan bahwa ketika seseorang itu melakukan amal kemudian terkontaminasi dengan riya, maka amalnya gugur atau pahalanya gugur. Nah, apakah ketika terjadi seperti itu, apakah sholatnya sah atau harus diulang, atau bagaimana cara bertobatnya dari orang yang misalkan sholat tapi terjangkiti riya seperti itu? Iya. Jadi ketika seseorang ya sholat, yang awalnya sholat itu dia niatkan lillahi ta'ala karena Allah, kemudian di tengah-tengah sholat terkontaminasi dengan niat ya karena ingin dipuji manusia, dia memperbagus sholatnya ya, dia memperpanjang atau memperbagus bacaannya supaya dapat pujian orang misalnya, maka ini riya ya. Nah, ketika muncul perasaan seperti ini, wajib bagi orang yang mengerjakan ibadah tersebut atau sholat di sini ya, itu untuk memerangi niatnya, meluruskan kembali niatnya karena Allah. Ya. Dan dia pertahankan ya niat tersebut sampai dia menyelesaikan sholatnya. Maka keadaan orang yang seperti ini, insya Allah Ta'ala ya, dalam keadaan pahalanya tetap ya, dan sholatnya insya Allah Ta'ala termasuk sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Akan tetapi apabila seseorang ya di tengah-tengah sholatnya itu kemudian muncul riya seperti yang dicontohkan tadi, kemudian dia membiarkan hatinya itu ya tertawan dengan niat riyaknya tersebut sampai selesai sholat, terbawa terus niat riyaknya ini, maka ini akan bisa menggugurkan pahala amal solehnya. Menggugurkan pahala amal solehnya. Dan para ulama berselisih apakah sholatnya ini sah ataukah tidak. Ada yang mengatakan tetap sah, namun tidak mendapat pahala, justru dia mendapat dosa karena ada riya di dalamnya. Ada juga yang mengatakan ya tidak sah. Kemudian apabila ya niat bukan karena Allah itu sejak awal sholat muncul, ya semisal dia berangkat sholat itu motivasinya supaya dipuji orang, supaya orang-orang menganggap dia orang yang baik, ya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini sholatnya tidak sah sejak awal, dan ya dia tidak mendapatkan pahala apapun, dan dia justru mendapatkan dosa dari perbuatan sholatnya tersebut, karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya awal niat muncul ketika melaksanakan ibadah atau sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Alhamdulillah telah berakhir sesi pertemuan pertama dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari YSMO Islamic Learning, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada hari Sabtu besok insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.